Assalamualaikum, Rahayu. Selamat siang menjelang sore. Ini ada di Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Suasananya mendem-mendem lah. Saya naik dari bawah, seret ke sini menghadiri Pak Maksud. Saya lama sekali kan. Pak Maksud, Ya, matur nuwun, langsung disambut dikasih udeng Banyuwangi yang sudah memang terpola ya. Ini udengnya apa? Ini tadi saya sudah membuat udeng Banyuwangi diceritani kok koyok ngono IJHP udengnya ya wis jenenge diparingi ya. Makasih. Kalau mau ke Banyuwangi temui Pak Maksud, pasti dikasih udeng. Langsung dijak ngopi di kafe warung musing. Warung musing Taman Sari. Luar biasa. Di Taman Sari ini saudara merupakan salah satu desa wisata ya yang kemarin mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 kategori Desa Wisata Digital nomor 1. Luar biasa loh, padahal ini di pucuk gunung loh ya. Ke atas sedikit itu ke Kawah Ijen. Cerita ya, ini sambil ngopi. Pak Mangsun, kalau ke Taman Sari kita bisa menemukan apa saja? Yang pertama kita bisa menemukan Kopi. yang jenengan minum. Oke, kopi. Karena ini kopi lanang ya? Kopi lanang. Kopi lanang. kopi lanang jenis robusta. Kopi lanang jenis robusta. Robusta lanang. Kopi lanang itu unggul, beda dengan kopi wedok. Ono garsi. Srit. Nah, kaya wong wedok iku. Yuk, sip. Lanjut terus. Ya. Yang pertama kita bisa menemukan kopi. Yang kedua banyak hal yang bisa kita nikmati di Taman Sari, yang diantaranya ada beberapa destinasi wisata. Ya, destinasi wisata Ya, apa itu? destinasi wisata yang pertama Ijen sudah mendunia. Yang kedua bisa menikmati destinasi wisata alam Sendang Seruni. Pemandian yang kemarin Ijen sudah Sendang. masuk di juara 1 Es Java Tourism Award. Oh, es Java Tourism Award. Oke. Juara 1. Terus yang ketiga ada Taman Gandrung Terakota. Taman Gandrung Terakota. Itu Sana jumlahnya ada berapa juga? Ada hampir 1000. Hampir 1000 ya. Patung. Jadi tidak hanya Anda mendapatkan tarian 1000 gandrung, tapi terakotanya itu ada juga Mas. Ya, ada patung. Patungnya. Di sana itu kita bisa melihat kalau di Terakota, kalau di Sendang Seruni kita bisa bermain, ada air, ada wahana-wahana air di sana. Dan di sana ada 7 mata air dan itu manfaatnya sendiri-sendiri. Ya, ada manfaat sendiri dari 7 mata air. Kalau di Taman Gandrung Terakota, jadi di Taman Sari ini kita bisa menikmati suasana alam. Kita bisa menikmati seni dan budaya. Karena di Taman Gandrung Terakota, siapa saja Bapak Ibu yang ingin menyaksikan live tarian gandrung, itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari Jumat, Sabtu? Iya, ada live tarian gandrung mulai jam 10 sampai jam 2. Jam 10 siang? Ya. Sampai jam 2 siang? Ya. Kalau malamnya ada nggak? Malam nggak ada. Oh, malamnya nggak ada. Karena kita situasi COVID kita masih belum. Oh gitu, situasi COVID ya. Kalau kemarin Tapi kalau misalnya seandainya sudah katakanlah sudah nggak COVID lagi, itu kira-kira dibuka nggak malam? Insya Allah kalau kemarin ada pertunjukan jazz Ijen Summer. Oh, jadi melalui dari sini? Iya, jazz Ijen Summer yang ada di Taman Gandrung Terakota. Apa sih istimewanya Ijen yang kemudian ini menjadi bagian dari Taman Sari? Ijen merupakan destinasi wisata alam yang sudah menjadi unggulannya di Banyuwangi dan sudah masuk di Geopark dunia. Sudah masuk Geopark dunia karena kita ini sebagai desa penyangga destinasi wisata kita ini, jadi kita berharap bahwa pengunjung yang mau naik Ijen ataupun pengunjung yang mau turun dari Ijen itu bisa stay dan istirahat ataupun bisa berwisata di taman. Jadi semuanya pintu masuknya lewat sini ya? Taman Sari. Luar biasa, itu yang menarik. Yang dari timur. Oh, kok bisa terbangun begitu, itu dulunya gimana, Pak? Ya kita melihat sih dulunya itu Ijen itu kan memang destinasi wisata yang sudah lama, yang sudah mendunia. Tapi tidak tersentuh dan kami mungkin belum sadar akan potensi. Iya. Nah, sehingga dengan adanya kita sadar potensi, nah itu kita bangun pelan-pelan. Oke.
Nah, dan kita membranding destinasi wisata itu apalagi kelasnya desa ya. Kelasnya desa. Taman Sari ini merupakan desa yang sangat luas. Iya. Dan penduduknya kurang lebih 7.000. Wih, 7.000. Dan luas wilayah kami itu kurang lebih 5.000 hektar. Luas wilayah. Luas banget ya. Iya. Ya, ya. Dan kurang yang digunakan oleh masyarakat untuk hunian itu kurang lebih 700 hektar. 700 hektar. Yang lain itu hutan lindung, perkebunan. Perkebunan. Ya. Kebunnya apa? PT Perkebunan Ijen, Ya. Sriwulung, Ya. Katon Gambangan. Nah, itu enggak maksudnya komoditasnya apa? Komoditas Kopi. Kopi dan semuanya cengkeh. kopi. Iya, kopi dan cengkeh. Kopi dan cengkeh. Iya, sehingga makanya kenapa saya bilang Orang kaya di sini semuanya ya. makanya kenapa yang kita bilang itu jenengan kalau berkunjung ke Taman Sari yang ditemukan pertama kali adalah kopi. Kopi. Karena kopi merupakan ikon dan branding desa wisata kami. Desa kami terbranding dengan desa sejuta pohon kopi. Sesuai dengan Desa di sejuta logonya. pohon kopi. Di logonya Taman Sari kan gunung dan kopi. Gunung dan kopi. Ya, itu merupakan branding kami. Lah, ya gini nih cara membranding sebuah desa wisata ya disesuaikan dengan potensi atau unggulannya kan begitu ya. Oke, itu Ijen sehingga kemudian ada banyak ada jazz Ijen. Terus kemudian ada sepeda apa itu? Ya, itu Fun bike, Banyuwangi Tour de Ijen Oh, Banyuwangi Tour de Ijen yang internasional. yang internasional. Kemarin yang diikuti oleh 36 negara. Startnya dari sini. Dari apa namanya? Taman Sari ini sudah. Nah, itu yang keren di situ. Terus kemudian adanya Sendang Senuruni itu apa? Sendang Seruni itu dulu awalnya hanya sebatas mata air biasa Mata air biasa. yang digunakan untuk irigasi dan untuk digunakan untuk irigasi dan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sekarang menjadi sebuah destinasi wisata yang kita kelola bareng-bareng. Dalam Di bentuk sana apa? dalam bentuk kolam. Juga ada ngeliban. Ngeliban apa? Oh, ngeli ya, ngeliban. Kayak gitu. Tapi untuk kalau kita kasih branding namanya mini tubing. Oh ya, mini tubing ya. Mini tubing. Mini tubing. Iya, Ya, ban-banan. ngeliban. Nah, nek jare wong Jawa ngeliban. Ngeliban. Keli-kelian. Keli-kelian. Ya, Siap. itu. Dari Sendang Seruni itu sekarang Apakah ada budidaya ikan juga yang kemudian dimanfaatkan itu? Ada di sana juga ada, kita taburi ikan juga kolamnya. Oke. Cuman gini, Bisa dipanen ikannya? kalau yang bisa dipanen di Waduk Londo ini. Oh, malah justru di Waduk Nah, Londonya. jadi gini. Ini bedanya di sini. Kita itu ada beberapa macam destinasi wisata yang bisa ada di Taman Sari. Di samping Sendang Seruni itu memang pure murni untuk wisata pemandian, Pemandian. permainan air. Ini yang kita branding untuk wisata kuliner, untuk wisata pemancingan. Ini yang lagi kita garap sekarang ini yaitu adalah wisata alam Waduk Londo. Waduk Londo. Yang masih dalam proses. Kok namanya Londo? Nah, gini. Kenapa kita kasih nama Waduk Londo? Itu ada sejarah. Oh. Nah, dulu tempat itu adalah memang bendungan yang dibuat oleh waktu zaman Belanda. Memang itu untuk penampungan air, tandon air di sana. Oh, karena gitu. di sini ini Taman Sari ini kan daerah hulu, sehingga air banyak ada di sini. Orang kampung menyebutnya Waduk Londo gitu ya. Iya dulu, bendungan Londo Bendungan Londo. Untuk kita melihat kenapa kita namakan Waduk Londo, karena di situ itu sekarang masih ada situsnya, yaitu pintu air yang bangunan memang dari Belanda. Oh, pintu airnya. Ya, pintu airnya. Sampai sekarang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nggak atau struktur? Masih belum sih. Belum cuman, ya? Ya, belum. Tolong dijaga dan nanti diajukan biar kemudian ditetapkan ya. Siap. Biar nanti tetap utuh kan gitu ya. Siap. Dan Waduk Londo ini yang dulunya hanya sebatas waduk yang orang hanya memandang sebelah mata, tempatnya angker, sepi dan kumuh. Sekarang kita sulap menjadi sebuah destinasi wisata yang berbasis kuliner dan aktivitas. Karena nanti di sana rencana kita ada kano, ada mainan-mainan air yang ada di sana, dan ada kuliner di sana. Jadi orang itu bisa mancing, lalu di sana itu nanti diproses sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa digoreng, apa dibakar, apa dipepes. Ya, menarik. Nah, itu. Nah, kita menambah wahana baru di Taman Sari dalam rangka untuk menambah hasanah pariwisata di Banyuwangi. Oke. Kita berusaha untuk mengembangkan itu. Oke ya. Kemudian pemancingannya nanti di Waduk Londo. Yang apa namanya? Gandrung Sewu terakota itu. Nah, yang itu lahan yang dipakai lahannya siapa? Kalau di terakota itu lahannya sendiri. Lahannya sendiri. Terakota lahan sendiri, cuman akses masuk milik warga gitu maksudnya. Terakota itu adalah TKD, tanah kas desa. Oh, akses masuknya. Ya, akses masuknya melewati. Ya. Sehingga
kita ada bergaining di sana. Kerjasamanya gimana? Kerjasama dalam bentuk MOU gitu. Oh, ini. Ya. Kita dalam bentuk MOU kerjasama, paling tidak saling menguntungkan lah, saling menguntungkan juga. Kita bisa saling bersinergi di sana, karena apa, diakui maupun tidak bahwa dengan adanya investor yang mau bekerja sama dengan kita ini adalah untuk mempercepat kegiatan-kegiatan pariwisata khususnya yang ada di Taman. Oke. Yang menarik. Setelah kalau kemudian masuk ke Gandrung itu kira-kira itu tiketing ya? Ya. Oke. Tapi ada event nggak kegiatan yang di Gandrung? Sebetulnya kalau di saat situasi normal kemarin ada event di sana, banyak event sebetulnya di sana itu. Ini di sini sebegitu banyaknya destinasi-destinasi itu ya. Ya. Ini sebenarnya yang ngelola siapa? Kalau yang ngelola gini, awal dulu adalah teman-teman kelompok lah. Sekarang Kelompok. kita bentuk menjadi Pokdarwis. Pokdarwis. Dan di Taman Sari ini ada beberapa Pokdarwis yang disebut dengan Pokdarwis Destinasi. Hah? Pokdarwis Destinasi. Ada banyak Iya, Pokdarwis? ada Pokdarwis. Jadi satu desa lebih dari satu Pokdarwis? Betul. Pokdarwis destinasi? Betul. Misalnya Pokdarwis berdari apa saja? Seruni. Seruni ada sendiri. Taman Gandrung Terakota. Dan Gandrung. Nah ini kita bentuk lagi adalah Pokdarwis dari Waduk Londo. Juga nanti menyusul lagi, karena sebelahnya Waduk Londo itu ada bendungan atau semacam mata air yang ini sudah kita garap, tapi tinggal menyempurnakan saja. Itu rencana sudah kita bentuk kemarin, Pokdarwisnya tinggal mengesahkan saja di sana, sehingga ada kurang lebih di sini ini 4 Pokdarwis. Terus saking banyaknya Pokdarwis itu nanti yang mengkoordinasikan siapa? Kalau yang mengkoordinasikan di sini kan ada Pokdarwis Destinasi, ada Pokdarwis Desa. Oh, ada Pokdarwis Destinasi, ada Pokdarwis Desa. Ya, koordinatornya adalah Pokdarwis Desa. Oke. Dan di sini juga ada Lembaga Desa Wisata. Lembaga Desa Wisata. Nah, Lembaga Desa Wisata perannya apa? Lembaga Desa Wisata perannya adalah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di Taman Sari, khususnya pengelolaan desa wisata. Oh gitu. Ini dengan apa nggak jumbo dengan Pokdarwis desanya? Enggak sih, kita berkolaborasi. Oke. Kita berkolaborasi. Kalau dengan BUMDesnya apa? Kalau BUMDes nih, BUMDes itu merupakan rumah besar. Oh, rumah besarnya BUMDes ya? BUMDes itu rumah besar. Nah, di bawah BUMDes itu ada beberapa kelembagaan, yang diantaranya ada Lembaga Desa Wisata dan Pokdarwis. Oh gitu. Kelembagaan Desa Wisata yaitu yang mengakomodir kegiatan-kegiatan pariwisata. Pokdarwis tim pelaksana kegiatan yang ada di lapangan. Oke. Terus selain itu BUMDesnya punya apa lagi? Kita di samping punya destinasi wisata juga kita ada Pertasop untuk melengkapi kebutuhan dari. Nah ini, iya memang di depan saya ada Pertasop saudara, Ya, dan nanti ada kita bisa Pertasop, lihat ya kan. nanti juga kita punya ada beberapa unit usaha, yaitu ada kafe. Oh ada kafe juga. Ya. Nah itulah BUMDes, Kita dia punya punya banyak warung. usaha gitu ya. Dan salah satunya juga kemudian di bidang kewisataan punya lembaga desa wisata dan juga punya Pokdarwis sebagai pengelola, begitu ya? Ya, betul. Ini yang ilmu ini yang harus kita curi di sini. Ini luar biasanya di Taman Sari ya, karena memang ini nyangkut soal manajemen dan tata kelola tentang pariwisata, dan nampaknya ini bisa dikolaborasikan seperti itu sehingga model-model apa ya, promosi wisata di desanya menjadi apa ya, menjadi berjalan semuanya Pak ya, kan gitu. Karena gini Gus, pariwisata itu nggak bisa sendiri. Iya. Pariwisata itu harus kita berkolaborasi, kita harus bekerja sama, dan kita harus membangun jaringan, kan gitu. Kita Ya. harus membangun jaringan. Sehingga konsep desa wisata yang terintegrasi ini kita terapkan di Taman Sari. Karena kita membangun desa wisata ini seutuhnya. Ya. Bukan terkotak-kotak, Betul ya. tapi kita bangun desa wisata seutuhnya. Nah, dari 7 dusun ini semuanya kita branding masing-masing. Oke. Yang ke sini, yang ke Taman Sari itu dari mana siapa? Dari mana saja, dan rata-rata mereka apa kok kemudian tertarik ke Taman Sari? Kalau yang ke Taman Sari itu ada 2 sebetulnya. Psikologinya. Yang datang ke Taman Sari ada 2. Yang pertama, mereka pure untuk berwisata. Dia berwisata. Oke. Yang pertama. Nah, Nginep ya di sini ya. nginep. Ada homestay banyak ya. Banyak ada homestay, dan homestay kita sudah berstandar CASE. CASE oke. Ada berapa jumlah homestay? Kalau Untuk desa? jumlah semuanya itu ada 53 homestay. Lah, iya Tapi banyak. yang sudah berstandar BNSP itu ada 36. Oke, Yang semua terstandarisasi. Yang sudah berstandar CHSE itu Ada ada 14. 14 CASE, BNSP-nya sudah 30-an ya. 36.
36 ya. Ya ini yang perlu kemudian ditiru, bahwa kemudian sertifikasi ini perlu dilakukan adalah dalam rangka untuk ya sebenarnya memberikan jaminan kepada pengunjung. Betul. Ya, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, kesehatan juga. Sangat penting. Oke, berkunjung untuk berwisata ya. gitu kan. Rata-rata berapa lama menginap di sini? Paling cepat ya, kalau yang paling cepat sehari semalam. Sehari semalam. Dia bisa melihat apa? Kalau kegiatan sehari semalam, mereka yang pertama kalau datangnya sore ya malam mereka ke Ijen. Ya, paginya mereka kan ke destinasi wisata. Oke. Kalau ke Ijen berarti ada angkutan naik ke Ijen ya? Ada. Okay. Kita siapkan transportasi jeep. Oh, transportasi jeep ya. Dan malam bisa lihat di sana ya. Bisa. Oke, itu yang menariknya di sini ya kan, yang istimewa di sini. Oke. Terus kemudian tipologi yang lain selain kemudian berwisata apa? Yang kedua adalah mereka belajar bareng dengan kita. Insya Allah mungkin yang sudah belajar bareng-bareng dengan kita itu mulai Sabang sampai Merauke sudah banyak. Menyangkut soal tata kelola pariwisata. Yang pertama tata kelola pariwisata. Yang kedua terkait dengan tata kelola desa wisata. Kalau tata kelola desa wisata. Kelembagaan desa wisata. Juga kepada kegiatan yaitu pelayanan yang pemerintahan desa yang digital. Pelayanan pemerintahan desa smart kampung itu ada di sini dan kemudian diterapkan di dalam pariwisata. Ini loh. Jadi makanya kan kalau ke Taman Sari ya kalau nggak ketemu dengan tokoh-tokohnya mungkin tidak mungkin anda tidak begitu paham, tapi begitu kemudian tahu Anda ke bumdesnya, ke kelompok-kelompoknya, baru kemudian mimpinya bukan mimpi ya, realisasinya sudah sangat besar dan kemudian sekarang sudah menjuarai ya banyak anugerah yang dia dapatkan, anugerah Es Java Tourism Award Es Java 2020, terus kemudian Briling ya. BRI itu ya, BRI Link nasional itu sama kaitannya digital ya. Itu terus kemudian ini ADWI kemarin itu juga digital, kreatif digital. Terus mulai 2017 kita sudah menjuarai juara 1 2017 desa wisata yang berbasis jejaring bisnis. Oh, desa wisata yang berjejaring bisnis dari Kemendes. Ini yang sebenarnya memang tempat studinya ya hanya di Taman Sari, makanya kita ini sering lihat ya, sering mendapatkan informasi kemana dikit-dikit ke Taman Sari, dikit-dikit. Memang mereka sebenarnya tidak sekedar berwisata, tetapi kita juara 1 berturut-turut untuk ajang desa smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. Ini luar biasa. Jadi satu desa di ujung di pucuk gunung yang dekat dengan Kawah Ijen ya, Banyuwangi, satu-satunya akses yang menuju ke Kawah Ijen yang jauh lebih melek teknologi dan melek digital dibanding dengan yang lain. Biasanya di atas ini kan jaringannya susah. Di sini membangun jejaring bisnis, jejaring kewisataan, jejaring informasi dan lain sebagainya, bahkan pelayanan serba digital. Jangan lupa ya ke Banyuwangi ini. Terima kasih Pak Maksen ya. Sama-sama. Dan masih banyak lagi Gus yang bisa dinikmati di taman. Oke, banyak lagi. Untuk kerajinan apa? Yang diantaranya adalah ada batik. Ada batik ya. Kerajinan bambu ada. Kerajinan bambu ada. Aku mau beli bambu tadi. Snack ada. Oke. Kerajinan bambu yang seperti apa? Oh iya ya. Ini besek terus wakul ini ya? Ya. Besek wakul dan lain sebagainya. Saya ambil ya. Oke. Ini aku kayaknya harus kulaan sesuai. Ini ya, kulaan ini besek wakul lah ini. Kok menarik ya? Ini pengrajinnya sih. Ya. Dan juga kita menjadi etalase. Kita itu menyiapkan etalase bagi desa-desa penyangga Taman Sari. Kita kerjasama. Ini loh, wasik luar biasa. Tempat tisu ya. Ini juga tempat tisu. Itu tempat tisu nih. Ini kayaknya saya pulang ke Malang harus bawa belonjo iki deh. Timbangannya sing liyane. Ya, karena ini nanti juga membuat jadi contoh tempat yang lain ya. Di Kampung Budaya Pulau Ijen kan butuh yang seperti ini.
menarik nih kerajinannya ya. Asik. Jadi ada banyak kerajinan ya, selain batik, selain kopi juga ada kemudian kerajinan bambu yang kemudian menjadi ciri khas dan penanda di Desa Taman Sari. Sukses ya Pak maksudnya ya. Alhamdulillah. Pokoknya saya datang ke sini itu pulang semoga membawa banyak inspirasi. Amin, amin. Karena Taman Sari adalah tamannya orang Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulum Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, Santi Santi Om Rahayu.